dari IPO, lu tarik sama biasa cuanan dari itu. Terus masuk MSCI 2017 sampai detik ini malah all time high. Lu mau ngomong PP ngerugiin retail tuh, lu cara ngomongnya nggak bisa lah, nggak mungkin dia nggak rugiin retail. Karena tergantung ownernya siapa. Dia cuma lihat saham ini masuk MSCI apa enggak. Kalau nggak masuk MSCI, goodbye my love gitu kan. Gurunya Timothy Ronald ini tanya soal Timothy dulu gimana belajarnya, apa aja yang dikepoin. Kita ajarin dia flow, jadi dia ngerti. Tapi that guy is a genius in marketing sih, jago sih marketingnya sih. Angkat topi. Apakah mereka ada yang dibayar sih buat ngomongin saham? Ini pertanyaan jujur ya, gue nggak tahu maksudnya. Pasti ada. Ini kita pengen ngomongin saham satu persatu nih Ci. Tapi gue pengen ngomongin, tadi kita sempat bahas sebenarnya. Misalnya kayak LQ45, kita itu tuh minus 3% year to date. Tapi IHSG itu plus 12%. Apa pendapat lu Ci? Ya karena yang naik gak ada di LQ45. As simple as that. Yang naik barangnya gak ada di LQ45, ya sorry to say. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita punya balance fund tahun ini year to date 11%. Karena gue gak punya bank. balance fund tuh campuran. Reksadana campuran. Itu lebih jelek daripada kita punya diskre loh. Karena kan itu diatur pemerintah ya. Kan aku cuma bisa beli 10%. Di atas itu gue mesti jualan. Diskre itu maksudnya yang private fund maksudnya. Yang diskre fund 20%. Boleh ngomong sih 20%. Ya, itu minimum berapa sih Ci masuk ke situ? 10M. Masuk 10M. Itu apakah boleh nanya di sini? Misalnya kayak dia profit sharing kah, persentase di atas sebuah tranche kah, atau kayak gimana? Enggak, itu ya ada hurdle rate-nya. Ada hurdle rate ya Bang? Boleh ngomong di sini atau enggak? Hurdle rate kita 15% orang. Oh, di bawah itu? Enggak dapat duit kita. Cuma dapat manajemen fee biasa. Jadi gue kaya dan miskin bersama klien. Klien gue kaya, gue baru kaya. Klien gue miskin, gue ikutan miskin. Tapi Jarvis lebih fokus ke yang private fund ya? Karena lebih fleksibel. Nggak ada. Kan mandatnya tergantung mandat dari klien. Ya, oke. Ini mungkin teman-teman masih belum ngerti tadi yang maksudnya apa. Jadi intinya kalau misalnya kita beli reksadana, kita tuh ada maksimalnya. Jadi satu saham atau satu instrumen lah, kita maksimal tuh 10%. Bahkan kalau misalnya keluarganya, misalnya kayak bukan keluarga, maksudnya kayak saham ini punya parent company segala macam, ada hitungan juga, ada batasannya. Tapi kalau misalnya kayak private yang kayak tadi, discretionary fund itu lebih fleksibel gitu ya. Gak harus 10%, kita bisa 20-30. Ya, termasuk kayak misalnya kayak reksadana saham kan. Reksadana saham kenapa salah satu yang bikin repot itu adalah kan ya mayoritas harus saham gitu. Termasuk waktu lagi downward trend ya. Waktu downtrend tetap harus hold saham. Harus punya 80% di saham. Tetap harus sama urusan saham. Itu makanya reksadana saham itu susah performnya. Soalnya nggak bisa cash out. Nggak boleh cash out. Cuma 20% max. Cuma 20%. Sisanya harus hold saham. Cari saham yang nggak turun waktu lagi ada market fear ya, bulan April mana ada. Makanya kita kan balance fund, karena balance fund itu cashnya bisa 80%. Bener. Tapi tetap harus pegang 20%. Betul, terpaksa di ini ya, terpaksa di saham ya kalau kayak gitu ya. Makanya menariknya kalau misalnya teman-teman cek reksadana campuran biasanya lebih perform daripada reksadana saham. Soalnya lebih fleksibel itu. Volatility kan. Iya, iya. Soalnya lebih fleksibel kalau misalnya lagi downward trend, dia dari sahamnya bisa dipindahin. Karena Indonesia itu kan harus cycle ya, jadi menurutku flexibility itu very important. Karena kita harus play the cycle kan. Kalau kita nggak fleksibel, kita pasti ketinggalan. Ya, tapi ini aja gue masih ketinggalan loh dari indeks. Gue bukan bilang gue ngalahin indeks loh, karena gue nggak punya DCII dan gue punya DSSA. DSSA-nya, wah itu benar-benar ajaib lah itu. Gue ketinggalan, gue bukan bangga, gue plus, gue Kamsia, gue masih plus. Karena gue gak punya bank simply. Jadi gue gak keseret gitu loh. Tapi gue gak ngalahin indeks juga loh. Karena gue gak punya dua itu. Yang tadi gue ngerti nasibnya orang-orang yang LQ45. Gue gak punya dua aja ketinggalan ya. Mereka harus punya bank plus gak punya yang itu. Iya. Betul. Ada yang nanya nih Ci, kenapa Cuan, PTRO sama Ratu setelah masuk MSCI itu malah melorot? Bukannya harusnya dapat dana asing? Small cap. Waktu masuk kan ada seller pasti kan. Ya habis itu ya tergantung, kan demand-nya kecil kan kalau small cap kan. Naik hari ini jangan salah. Oh hari ini gue gak lihat, hari ini gue gak buka, baru back to back gue. Gue gak buka naik berapa persen. Ya of course hari ini naik berapa, lumayan, ini 1.700. Nah waktu itu pasti kan demand and supply. Ada yang take profit ada yang take profit atau MSCI. 1.640 Cuan sekarang udahan. Tapi yang take adjust, gak bisa langsung dijual gitu. Kan MSCI ada demand makan. Kalau ada supply ya kan gak naik.
Tapi apakah story itu udah selesai? Mungkin kalau misalnya PTRO ya oke lah, dia pengen naikin jangan yang small cap gitu misalnya. Mau graduate gitu kan. Mau lulus ke atas. Tapi apakah biasanya kepentingan owner itu udah selesai kalau misalnya dia masuk ke yang atas? Atau dia ada kepentingan sih buat ngejaga terus, naikin lagi? Tergantung ownernya siapa kan. Kalau grupnya ini kan aku udah bilang PRPT itu masuk MSCI itu 2017. Sampai sekarang malah gila-gilaan all time high. Tergantung ownernya siapa. Yang kendarain siapa gitu. Tergantung ownernya siapa, ada komitmen nggak dia menjaga kepentingan. Ini kan sebenarnya kepentingannya untung siapa sih? Kepentingan untung juga retail kan. Sebenarnya kalau mau ngomong ya, saham PP itu ngerugiin retail nggak, aku tanya. Sulit Kan ngomong ngerugiin retail. Barito tuh dari IPO, lu tarik sama biasa cuanan Barito. Iya. Ya kan? Terus masuk MSCI 2017 sampai detik ini malah all time high. Lu mau ngomong PP ngerugiin retail tuh, lu cara ngomongnya P. Gak bisa lah, gak mungkin dia gak ngerugiin retail. Makanya tergantung ownernya siapa. Apa kabar per 500.000? Masih kena ATH, kena sentil 15%. Itu yang komplain kan fundamentalis. Mereka gak bisa terima. Tapi ya, karena gue balikkan, itu ada satu company namanya Oklo, lu tau kan? Sam Altman yang punya. Revenue-nya 0. Lu cek market cap-nya berapa sekarang. Gue sampai lupa nanti mau ngecek. Kalau PP itu masih ada profit loh. Bukan negatif loh. Tapi kalau misalnya ini revenue aja 0. Iya. Tapi kalau misalnya Sam Altman mungkin ya ada harapan. Tuh kan bias kan. Tuh kan nih. EBITDA minus 265 kali minus. Lo tahu market cap-nya berapa? 19,96 billion US dollar. Terus udah mau 200 triliun, ya kan? Iya. Ini gila banget. PE ratio minus 299. Lo mau lihat share price-nya? Nih 1 year nih, kayak gini. Terbang. Anjir. Sam Altman. Tapi kan tadi lo bilang kalau Sam Altman ya. Iya. Kenapa PP gak bisa gitu? Siap kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan lu udah sempat share tentang DSSA, kan rumornya ini ada yang ngomong ya, ini yang gue denger, mereka cash rich, habis itu salah satu yang mereka tembak itu misalnya di emas gitu misalnya. Menurut Cici kayak gimana emas IPO-nya? Emas memang baik. Memang mereka underwrite kan grupnya mereka. Iya. Lu lihat sekuritas dia tiga-tiganya underwrite. Ya, dia kan memang, gue ada ngomong sama manajemennya, memang ada kepentingan masuk secara operasional. Jadi bukan hit and run. Karena mereka memang mau itu tambang emas mau berpartisipasi. Karena tambang emas itu semua orang bilang bagus. Cost-nya kan rendah. Tapi butuh capex yang gede. Ya kan, Sinarmas duitnya banyak. Capex bisa lah. Makanya mungkin grup ini gandeng Sinarmas supaya bareng-bareng mengolah. Kan butuh capex. Nanti ini IPO gak cuma IPO doang. Pasti ada bond, pasti ada right issue. Karena gue lihat duitnya masuk cuma 4 itu gak bakal cukup. Untuk ngelola itu tambang. Pasti more than. Masa barang segitu gede, cuma 4 T, gak mungkin apa sih billion lah itu. Apakah ceritanya itu menurut Cici ya? To be continued lah itu. To be continued. Apakah menurut Cici dengan... Tapi sahamnya gue gak ngerti ya jedet-jedetnya gimana kan. Tapi secara operation itu pasti to be continued. Apakah menurut Cici, apakah ada keinginan buat transfer knowledge juga untuk bisa mendorong ke MSCI juga dengan mereka udah DSSA udah sukses, udah bisa? Semua pengusaha gede pasti ingin masuk MSCI. Karena itu membuat mereka funding cost-nya rendah. Lu bisa repo dengan harga lebih murah daripada lu nggak non MSCI. Pengusaha tingkat dewa ini udah nggak bisa borrowing di local bank karena kebutuhannya gede banget and mostly US dollar, which is kita nggak punya supply gitu banyak. Jadi mereka pasti tappingnya kayak Goldman Sachs, JP Morgan, bank-bank di luar yang bank-bank di luar tuh kan nggak kenal lu kan. Of course they only know your name. Terus dijaminin saham. Ini jangan nih ya gue repo gue butuh duit jaminin saham. Dia cuma lihat saham ini masuk MSCI apa enggak. Kalau nggak masuk MSCI, goodbye my love gitu kan. Ya mungkin kalau lu nama terkenal top 5 Indonesia Konglo kasih loan gitu lah. Dengan saham tai-tai yang nggak masuk MSCI. Tapi kalau masuk MSCI itu mereka kayak beli barang USD approval gitu loh. Oh masuk sini. Berarti pasti liquid. Big enough to go in. Jadi kalau ada apa-apa lu nggak bayar utang gue bisa jual cepat. Itu yang penting. Apa pendapat Cici tentang ini ya, tadi kan sempat ngomongin PANI, tapi mengenai rights issue-nya. Apakah itu udah menjadi something yang potential bullish buat ke depannya? Gua tuh PANI ya jujur ya, setelah kemarin 16.000 berapa, gua nggak lihat lagi. Kenapa? Yang waktu dia sempat
announcement RI ya maksudnya. Kan sempat naik 16.000 tuh, bisa udah nggak naik lagi. Terus ya itu kita cuma kayak trading aja ya. Kita punya porto di sini service. Karena nggak ada ya untuk masuk MSCI masih jauh. Terus kita kan pegang duit itu kita dagang duit. Jadi kita ada opportunity cost lain kan. Ini kan potensial oke mungkin kalau masuk MSCI naiknya berapa persen. Tapi kan certainty-nya kan lebih rendah daripada yang lain. Mungkin kita yang lain dulu. Jadi gue belum lihat lagi jujur aja. Iya. Kalau misal CBDK apakah mengikuti C kan dia Harus beres dulu lah. This is the flagship. Harus dia dulu. Tahun 2020 ini mungkin gue salah ketik. Tahun 2026 masih era saham Konglo? Ini pertanyaan orang. Gue nggak tahu gebrakannya si Purbaya apa. Tapi harusnya ya yang non Konglo. Kalau Konglo itu kan suka-suka mereka ya. Kita nggak pernah tahu. Setiap tahun kita ngomong gak ada era saham Konglo. Dulu yang waktu COVID Bakri. Semua bumi naik semua Pak. Konglo juga kan? Benar nggak? Sekarang nama PP ada Pak Happy, ya kan Bufa dan Tatu dan sebenarnya kan nama dia. Terus barusan muncul Sinarmas DS dengan DSS-nya. Semua kan Konglo. Sebenarnya kita trading dari A sampai Z itu kan dari dulu saham Konglo. Tapi apakah ada nih nggak sih Ci, kayak di luar negeri ya kayak MSCI? Apakah Sama. mirip? Sama. Jadi yang naik itu juga yang per 1.500 Nggak selalu. gitu. Oh, lah Nvidia waktu masuk MSCI PI berapa? Pengen ngomong tapi dibilang bias lagi. Tapi kan growth-nya kan ekspektasinya kenceng gitu kan. Lu ngomong growth. Lu lihat aja barang PP growth-nya berapa persen. Abis dia ini kan masukin barang. Kan dia akuisisi. Kan growth. Dia tuh pokoknya mahal di depan tapi ujungnya nanti jadi make sense. Padahal kayak lanjut PI-nya segini. Terus tau dapat ini kontraknya Petrosi setelah diambil dia kan jadi kayak meledak gitu kan. Dari berapa T jadi 60T 70T punya kontrak. Maksudnya dia pokoknya kayak mahal depan dan ujungnya jadi make sense. Ya konsepnya mirip kayak yang Nvidia. mahal dulu nanti dengan growth jadi make sense. Iya. Ada growth dia bukan gak ada growth loh. Cuan itu akuisisi berapa banyak barang. Ya kan? Ya. Terus lo lihat aja Chandra Asri. Tahu-tahu bisa punya yang di Singapura tuh yang Shell. Terus tak pikir sudah selesai. Sebelahnya dibeli juga. Sebelahnya dibeli juga. Terus tahu-tahu Chandra Asri punya anak perusahaan bisa punya berapa persen SSAE. Lu kan kaget. SSAE kan murah banget ya kan waktu itu kan. Jadi kayak jadi valuasi kan kayak turun. Karena dapat earningnya SSAE gitu kan. Ya. SSI ya. Iya kan. Iya, Terus dia kan juga tahu-tahu pokoknya tahu-tahu deh masuk di sini maksudnya jadi banyak. Asal kontraktornya jangan minta proyek 5T. Iya. Dan maksudku dia bisa ada plan yang kita nggak tahu. Iya. Ya benar, yang penting duitnya waktu didapatkan itu beliau gunakan untuk pertumbuhan perusahaannya lah. Dia nggak pernah red issue. Mana? Gak ada red issue loh. Gak ada, gue gak denger ada red issue. Cuan gak ada red issue. Berarti dia gak ada cash call. Gak ada cash call ke dalam loh. Akuisisi fundingnya internal berarti kan. Apakah ada cash out sama loan. Apakah ada cash out waktu masuk MSCI segala macam jualan? Personal cash out mungkin ke MSCI. Tapi kan perusahaan bisa beli barang tanpa red issue. Gak ada cash call tapi dapat aja barang. Gue juga bingung. Ilmunya tingkat dewa. Kapan Ci podcast sama Pak Pepe? Nanti gue nonton live. Gak bakal mau lah dia. Ini ada yang nitip pertanyaan tentang mungkin salah satu saham yang lagi banyak dibeli sama retail juga. Tolong tanya kelanjutan pack, hold atau sell. Ci ngikutin gak sih pack? Gue tahu aja enggak loh. Nggak tahu. Gue waktu tanya pack tuh apa sih gue make Google tau gak. Gue tuh gak even tau pack. Itu kan yang promote. Gue gak even tau. Gue tahu setelah dipromot. Itu apa sih kok naik-naik gitu kan. Gue belum ngecek. Berarti gue gak tahu. Jujur gue gak tahu pack itu apa. Oke, gimana kalau misalnya nih Goto Grab Ci? Nitip pertanyaan apakah Udah saham off kan? Goto jadi akuisisi sama Grab udah pasti off? Udah off. Udah gak ada story-nya berarti? Gak tahu kalau resurface tapi as of now off. Itu kan kayak planning bank jualan gitu kan. In on. As of now off. Ya. Saham Bumi Bang semenjak dipegang grup Pak Salim. Bumi. Iya. Bumi kan soalnya si IC masih jualan terus. Jadi kita mesti, dan dia tuh punya 9% apa Harus habis. 8 harus habis. Tunggu habis dulu. Dan dia kayak harus jual di market. Karena dia takut kalau di cross nanti
korupsi dia hukuman mati kalau di Cina. Udah nggak baca orangnya lagi men, senapan di depan. Iya, jadi secara secara fundamental bagus, tapi kalau misalnya selling pressure-nya bukan DC, terbaliknya DC ini, DC apa ya? DC jual gitu. Dollar cost jual. Ci Coai lama di market, apa beda cara main bandar dulu dengan sekarang? Ada yang berubah? Sama. Yang sama lah. Bisnis bandar dulu yang terkenal siapa, misalnya Benny Cokro gitu kan. Ya main bandar kan sama, pokoknya lu kontrol supply. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi market ya, kayak cara Cici dan juga Jarvis melakukan investasi, apakah ada apa yang berubah dari dulu sampai sekarang? Dulu fundamental masih jalan. Dulu ini masih 5 tahun yang lalu? Enggak, dulu tuh kita ngomong tahun 90. 9, oke lah, awal 2000 lah. Awal 2000-an tuh masih jalan. Up to sampai 2010 fundamental masih jalan. Masih kalau gue promosi, waktu gue sell side ya. Jadi kalau gue bilang, oh ini ada earning growth, ada apa, masih ada penggemar di luar sana. Setelah era ETF boom, fundamental semakin gak jalan. Soal passive fund. Passive fund. They don't listen to you. Sama active fund, fundamental jalan. Jadi sekarang problem Indonesia tuh yang asing kan semuanya isinya pasif. Most of them. Aktifnya dikit banget. Jadi kalau lu mau fundamental jalan, Indonesia tuh 45% waiting. Jadi aktifnya bikin tim untuk ngeliatin lu, karena lu penting. Kalau lu penting baru dibikinin tim, kalau lu gak penting ngapain bikinin tim. Terus equity researcher gitu kerjanya ngapain sih kalau gitu sekarang? Sedih banget. Nge-push fundamental pun gak percuma kan. Jadi harus nge-pushin gosip sama aja. Cici gue denger ini. Sama. They need to get paid kan. Jadi mereka harus create idea for us kan. Ya karena yang jalan itu ya mereka harus nge-push itu lah. Nah, kalau gak jalan dimaki-maki, dulu lu suruh gue beli nih mana nih. Turun di nyungsep nih. Nah. Jadi equity researchernya apa sekarang? Berubah flow? No, they have to do the fundamental, but they have to understand flow. Jadi lo nggak bisa kopok gitu kayak Auban gitu kan, kayak pokoknya PI-nya di bawah 3, di bawah berapa, beli murah. Lo terus ngecek agak ada bayarnya sama sekali gitu kan. Ya kalau gue beli gimana keluarnya? Gue cuma bisa keluar kalau gue beli di bawah tuh ada beli lagi di atas, bener nggak? Lah kalau nggak ada orang percaya story lo murah nih, tapi gak ada yang beli, yang mau makan harga atas, gimana orang bisa keluar? Gimana target price itu bisa direalisasi? Suruh influencer cek. Itu sekarang yang banyak dipakai perusahaan, bener nggak? Emang beneran ada ya? Sampai sekarang masih ada ya? Ada. Kok gak pernah nawarin gue ya? Karena lu interview influencer. Iya, gue interview influencer ya mungkin. Lu bukan influencernya, lu masih bikin grup saham. Oh gitu ya, oke. Audience lu kan variety, gak orang saham. Kalau yang grup WhatsApp saham kan memang orang saham. Lu sebut satu angka dijuet gitu kan. Banyak lah yang lu interview semua itu kan influencer semua. Apakah mereka ada yang dibayar Ci buat ngomongin saham? Ini pertanyaan jujur ya, gue gak tahu maksudnya. Pasti ada. Bayarnya mungkin gak duit, mungkin dikasih barang. Dikasih saham gitu. Oh. Ada lah, pasti ada lah. Gue gak tahu siapa tapi pasti ada. Gue yakin ada. Pengen tahu. Misalnya kalau misalnya influencer, ya influencer saham ya itu ngomong dibayar untuk menginfluence ke komunitas atau segala macam, bayarannya kira-kira berapaan sih Ci? Gue gak tahu. Kayak miliar gitu sampai. Gak ada orang yang bayar gue anyway. Jadi gue gak tahu berapa. Iya. Oh, tapi gak pernah denger rumor-rumor bayar dapat berapa gitu. Yang gue tahu dikasih barang. Dikasih barang tuh maksudnya alokasi? Oh, dikasih fixed allotment gitu. Oh. Ya fixed allotment kan tergantung nego, gue gak tahu. Iya. Jadi biar sekapal kan, jadi bukan dibayar cash. Oh, jadi kepentingannya jadinya sama lah minimal gitu. Sekapal. Oke, Ci, gue tadi udah pernah nanya ini, tapi ada orang yang nanya nih, jadi gue mewakili ya. Apa rencana masuk kementerian jika gak ada mau. kesempatan? Belum selesai nanya, udah langsung gak mau. Mau takut gue, baju orangnya di mana-mana. Jika Ci Coai jadi Menkeu, apa yang bakal dilakuin biar IHSG 36.000? Tadi ya pangkas pajak. Gitu. Pokoknya sekarang priority, kalau gue jadi Menku nih, priority gue gimana gue bisa put money in people pocket. Entah itu baik pajak, baik BLT, ya kan. Terus mungkin memangkas anggaran-anggaran yang gak perlu. Ya kan kalau lu mau spend di sini kan lu mesti mengurangi yang ini. Yang gak perlu ya banyak lah. Yang kayak travel, kunjungan gak penting itu ke luar negeri, segudang dibawa semua istri anak semua komplit gitu kan. Itu kan gak perlu. Terus protokolan yang complicated, yang costly gak usah.
Ya sebenarnya banyak banget anggaran yang bisa dipangkas lah. Terus setiap kali ada pertandingan golf yang per institusi nggak perlu gitu kan. Terus mesti beli baju golf, mesti baju apa nggak usah. Mau golf ya udah booking apa aja, main aja sendiri, nggak usah pakai baju seragam, baju apa kan nggak perlu. Ya yang pokoknya banyak yang nggak perlu ini, terus uangnya dikasih yang miskin, terus yang membutuhkan supaya mereka satu better life terus hidup. Tapi nomor satu harus job creation. Soalnya kita ya mau gimana pun kita mau coba mengalihkan uang ini ke miskin nggak bisa seumur hidup lah. They have to work dan we have to provide a job yang mereka bisa work. Masalahnya mereka skillnya nggak bagus kan. Mereka bukan lu bisa masukin mereka bikin chips atau apa kan nggak bisa juga. Jadi ya you have to create job yang suitable for their skill. Yang linting rokok itu salah satu nih makanya jahit linting rokok. Tapi kalau public garment kan harus cari orderan di luar kan drama. Kalau rokok tuh demandnya ada di domestik. Kretek itu cuma di Indonesia. Dan lu kalau bikin rokok pasti laku. Wongnya illegal gak jelas laku. Jadi the demand is there. You just to make sure the supply itu bukan mesin illegal. To make sure supply-nya tuh hand roll aja. Jadi it's create job. Ya. Tips awet muda Ci. Emang sih. Kalau misalnya, kayak pertama kali gue ketemu tambah lama tuh tambah muda. Gak tahu gimana caranya. Punya duit. Bayar. Lo muda yang punya duit bayar perawatan lah. Lo bohong lah kalau muda nggak pakai perawatan semua pakai duit weh. Ya kan punya duit bayar perawatan, laser ke, Indolive ke, terus buat apa laser di muka gue nggak tahu berapa banyak gitu. Beli lamer, itu duit semua. Ini ada yang mau endorse nih, lamer silahkan. Ini kayaknya fansnya Timothy nanya. Gurunya Timothy Ronald ini tanya soal Timothy dulu gimana belajarnya, apa aja yang dikepoin. Dia cuma tanya gimana lihat saham sih waktu itu. Soalnya kan dia dulu fundamental banget yang Warren Buffett value. Terus kita ajarin dia flow. Jadi dia ngerti. Tapi that guy is a genius in marketing sih. Jago sih marketingnya sih. Angkat topi. Makanya kita invest di dia. Karena dia nih anak umur segini jualan jago banget. Iya. Terus banyak the hard fansnya kan. Itu susah loh cari the hard fans. Iya. Hater banyak. Tapi yang kayak fansnya dia yang hard itu kan susah. Itu berarti dia is very good in marketing. Iya. Ci, kosannya masih ada yang kosong nggak? Waduh, mesti tanya asisten gue yang ngurus kos gue aja nggak tahu. Kan itu mainannya my husband. Ini menariknya gini Ci, kan belakangan ini banyak banget anak-anak muda tuh yang maunya tuh asset light lah. Maunya cuma sewa doang, nggak mau beli rumah gitu kan, nggak mau investasi properti. Kenapa Cici ada investasi di properti? Yang properti ini kebanyakan my husband. Oke. My husband tuh umurnya 11 tahun di atas gue. Jadi kepala 6. Jadi old fashion. Dia suka aset yang revenue generated. Passive income yang edisi lama lah. Ya dia suka. Dan kita punya kosan dia masih sekitar 8-10%. Walaupun dengan tanah kita segitu mahal. Ya oke gitu. Menurut dia oke. Ya I'm happy juga kan. Kayak yaudah lah pokoknya lo ada mainan terserah. This is very. Kan kita pernah podcast bareng tuh. Pokoknya dia rem gue gas. Oh pernah podcast bareng? Pernah. Oh. Woody yang ngajak Woody Warsono. Itu kan di Sukor. Dia pokoknya rem gue gas. Maksudnya rem gas apa tuh maksudnya? Yang dia rem risk averse. Iya. Cash flow oriented, nggak pernah mikir capital gain, benar cash flow oriented. Ya makanya properti, kos-kosan cash flow, nggak mau utang, zero debt, property buat itu semua cash. Jadi rumusnya ya Anthony Sudarsono tuh nggak laku buat gue. Mungkin dia bisa lebih cepat grow, tapi my husband very risk averse. Jadi kita kita semuanya bayar cash semua. Ya udah dia yang gitu ya sudah lah, gue yang gas gitu kan, yang bisa cut loss, hilang duit di kripto. Kan harus balance. Kalau dua-duanya gas mati lah. Bener makanya perfect pas cocok jadinya. Gue yang ngegas dia ngerem. Spending juga sama. Jarang di badan dia gak ada satupun yang branded. Kalau ada branded berarti gue yang beliin. Yang beli branded gue gitu kan. Iya. Dia kan sama ngomong, gue gak perlu branded. Orang lihat gue juga tahu gue ada duit. Salah, karena lu suami gue, orang tahu lu ada duit. boleh. Iya. Tapi kalau misalnya Cici sendiri, berarti sebenarnya Cici sendiri kalau misalnya dikasih pilihan mah nggak pro properti sebenarnya kan? Gue biasa aja, gue suka aset. Gue nggak bisa dibilang nggak pro properti ya. Gue selalu berpikir orang harus balance, nggak bisa semuanya di market kayak anak-anak zaman now gitu. Harus some aset yang kayak rumah tempat tinggal harus punya.
Nggak mungkin dong lu nyewa, walaupun secara hitungan memang Lebih nyewa cuan. tuh lebih cuan bla bla bla. Tapi when you have certain amount of money, you need that house, right? That security gitu kan. Of course gue masih umur tengah-tengah lah. 30 gitu kira-kira. Enggak lah, kebanget. Tapi kalau lu ke my partner yang 30-an itu memang power rumah satu doang. Sisanya gamble di market, di crypto, di mana pokoknya gitu kan. Ya mereka memang lebih risk restoran lebih tinggi. My own son, gue tuh kalau beli saham gak pernah all in, gue selalu ada 30% cash. Trauma terus 98 gak ada bid. My own son, kalau main saham gak ada cash all in semua. Cepet persen all in. Dia kalau gak all in gak masuk. Tai itu lebihan. Itu my own son. Umur berapa Ci? 25. Udah pernah intern di Jarvis dulu? Enggak, dia kerja di Verdana, tapi sekarang lagi di Cina. Lagi gue buang ke China untuk sekolah Mandarin. Kalau dia main tuh semua all in. Hebat. Gue, you all in? Ya, oke. Ya dia belum pernah ke gulung yang bawah gitu kan. Ya Tapi mungkin dia pikir kalau ada papa maknya bail out ya. Nah itu lebih tai lagi sih. Tapi enggak lah, tapi dia punya jiwa judi lebih tinggi dari gue. Gue lebih. Jadi gue dibanding anak-anak Jarvis itu gue paling risk averse. Tapi di depan mata laki gue, lu itu the risk. You are risky asset. Di depannya anak-anak Jarvis itu bilang, gila lu paling risk averse aja. Lu paling pengecut gitu. Terus kalau Nicholas anak gue sendiri, anak Jarvis itu lebih pengecut dari dia. Iya. Jadi this younger generation mungkin karena main crypto juga gitu kan anak-anak zaman now. Crypto kan minus forward hilang nol itu kayak biasa kan. Kalau enggak berapa X gitu di crypto kayak gatel gitu kan. 20-30% tuh kayak satu tick. Kita kayak arah 25 crypto kayak berapa menit. Lu kan juga main crypto kan, tahu lah jedet gitu. Tapi gue gak altcoin gak sampai kayak gitu sih. Ya gue yang lebih aman lah. Ya, Bitcoin, Ethereum, Hype, gitu-gitu lah. Hype aja gue gak pernah tahu itu apa. Gue ngertinya cuma Bitcoin, Ethereum sama Solana. Gitu. Iya. Iya kan, yang lainnya dulu main semua kebakaran semua. Terus anak Cici waktu kemarin bulan April, itu kayak gimana? Biasanya kan orang kan jadi dewasa setelah kena geprek market gitu kan. Dia kan duitnya waktu itu, gue lupa dia punya berapa ya. Dia cepat balik badannya, jadi langsung cut. Oh. Dia begitu nggak ada itu langsung banting, tapi uangnya kan dikit kan. Sebenarnya lumayan, waktu itu kan masih dikit. Jadi dia bantingnya lumayan cepat balik badannya. Mungkin dapat ini kali ya, apakah ini sedikit off topic ngomongin anak ya, apakah Cici ngajarin atau memberikan inspirasi supaya dia tuh jadi main di stock market one day apa? Dia main itu di US pertama kali, bukan di Indo. Waktu dia sekolah. Dan dia nggak main stock, dia main option. Jadi udah dari awalnya udah rada gila. Lu main option, you know option have expiration date, your money can go zero. Ya, tapi dia nggak mikir itu ya, dia mikir, but it can go 10x. Upside-nya. And gue tuh gak kasih dia duit loh main. Karena dia pertama kali dia main itu pakai duit rentalnya dia. Hangus hilang. $4,000 kalau gak salah. Karena dibeliin. Rental $4,000 Ci, dia nginep di mana Ci? Bukan. Rental berapa bulan itu kan kita kan kasihnya di depan. Ya kan. 4 months rental atau 3 months rental itu pokoknya angus. Hilang di optionnya oil. Oilnya kan negatif. Ingat gak? Oil tempat negatif langsung hangus. Terus dia bilang telepon kita dong. Bail out. Karena gak bisa bayar sewa. Ya udah. Disuruh jelasin sama bapaknya kenapa lo beli oil gini-gini. Penjelasan masuk akal, duit kirim. Nggak masuk akal pun mesti dibikin ya, kalau nggak nginep di pinggiran jalan. Cuma kita minta penjelasan aja supaya kita ngerti cara mikirnya dia tuh kenapa lu beli oil gitu kan. Iya no, tapi itu bukan ajaran gue, dia belajar di sekolah. Udah nih, terus kita nggak kasih duit lagi dong, kita kasih petuah panjang lebar. Option itu bisa nol, bisa negatif, bisa hilang kolor, pokoknya the riskiest thing that you can do is option. Atau short option lebih sial lagi, bisa unlimited gitu kan. Udah. Terus dia nggak tahu lah dapat duit dari mana. Dia kan juga lumayan ada jual-jual di internet. Pokoknya dia lumayan cari duit tuh dari SMA udah jago. Atau SMA di Singapura tuh gue kasih duit mungkin ngepas gitu kan. Tahu-tahu dia bisa buka online shop, jual beli barang bekas yang branded gitu. Jadi dia bisa kumpulin uang sebulan 30 juta. Itu dia kumpulin sendiri. SMA. Itu Nicholas. Terus udah. Itu jadi modalnya dia saham di Indo. Jadi the first modal dia 300 juta. Itu bukan duit gue. Duit dia yang dari online store dia. Zaman SMA itu kan ditinggal di Indo. Terus di Amerika gak tahu dia ngubik apa. Ya kan ada taruhan.
Apalah pokoknya Toto punya modal 5.000. 5.000 itu jadi US. Wih, US. Ya, anak gue di Amerika segitu. Terus kena pajak capital gain tax. Terus turun ke kan udah balik lagi kata dia. Ya dia main sendiri itu nggak ada urusan sama gue. Di Indonesia 300 jutanya dia itu, yang dia main sendiri nggak ada hubungan sama gue. Kan dia kerja, jadi dia main sendiri. Ya itu sistemnya all in gitu kan. Karena 3M lebih. Wih. Ya this year lah dia jackpotnya banyak all in yang bener. Kadang tahun lalu saya ada all in yang salah sampai frustasi. Tahun ini lumayan lagi. Banyak udah belajar kan 1 tahun pasti bingung kan. Jadi gue pikir Nicholas ya udah anak gue bisa lepas. He survive. He can survive. Gimana caranya Ci menanamkan sebuah fighting spirit di anak kalau misalnya dia dari kecil tuh udah penuh dengan privilege? Gak pernah gue kasih privilege masalahnya. Privilege gue cuma antar jemput and I give like the best teacher aja yang I can hire kayak. Tapi jujur yang gue hire the best teacher tuh tidak kelihatan di dia. Kayak tenis gue hire the best teacher gitu. Angelique Wijaya gurunya tenis. Gue lihat dia main tenis, aku cuma lihat where is my money. How come I don't see my money. Renang gue kasih dia Elsa Nasution. Tapi renangnya juga biasa-biasa. Bukan juara, bukan kayak competition. Pokoknya bisa ngambang. Ya kan? Ya I don't see my money juga gitu loh. Pokoknya gue privilege. Justru gak kelihatan duit gue di mana. Gue kayak, kok lu main tenis gak jago amat. Bisa pukul. Tapi gak ciamik gitu loh. Gue lesin dia piano juga ya bisa baca not tapi nggak sampai yang konsert anak-anak temen gue tuh bisa main yang klasikal ciamik, dia tidak. Ya, justru itunya dia biasa aja. Yang gue kasih privilege ada. Yang gak gue kasih privilege uang jajan pas-pasan. Langsung dia cari sendiri gitu kan. Berarti harus kayak gitu ya. Berarti gue harus pas-pasan hidupnya nih. Iya, gue pas-pasan malah dia kayak uang jajan Singapura cuma segini. Lemah itu kita makan dulu berarti sekali makan berapa? Kan dulu kan nggak pernah lihat dari kamu gue bayar. Setelah uang belajar udah ke Singapura SMA pegang duit sendiri kan pertama kali pegang duit sendiri tuh baru tahu kalau maknya makan sama maknya tuh mahal. Jadi nggak bisa makan tiap hari. Baru ngerti value of money. Kan dulu kan kalau makan kan gue yang bayar malah dia lihat bonnya sih cuma enak ya. Sekarang kan nggak bisa ngitung. Terus dia kerja di Verdana di Jakarta. Gue tuh cuma ngantar dia ke kantor, pulang dia MRT. Jalan kaki abis itu kan MRT depan, itu harus jalan kaki ke apartemen. Every day kecuali nebeng, kalau dia dapat nebengan ya good for you gitu kan. Nebengannya S-class. Enggak, nebeng temennya dia yang rumahnya dekat-dekat kita. Nebeng. Kan nebeng cici maksudnya, nebeng pulang dari mana. Gue cuma ngedrop dia ke kantor. Karena pagi masih separuh sadar kan dia. Jadi gue drop dia ke kantor pakai mobil pagi. Dan mobil gue kan ke pagi masih, kan gue pastinya agak siang ya. Jadi dia kan pagi. Pulangnya gue gak jemput gak apa. Pokoknya lu pulang cari sendiri. Kan lu cowok. Dia MRT siapa hari pulang. MRT ke itu jalan kaki. Kena kehujanan apa ya gak peduli gue. Pokoknya lu MRT. Jadi lu mesti punya kartu itu kan. Terus aja dia kerja gue gak kasih dia gaji. Gue gak kasih dia uang saku. Gue bilang lu gaji berapa. Lu harus hidup. Jadi kalau lu makan sama mama bayar. Lu makan sama temen lu jangan suruh gue bayar. Cuma awal-awal gaji memang perlu bridging financing. Kadang kebablasan mentok gaji habis tengah bulan gitu kan mah bridging. Tapi every bridging gue tagih. Cicil bulan depan. Mau cicil 3 bulan, 4 bulan pokoknya balikin. Gue selalu tagih. Karena gue mau dia bisa kontrol duit sendiri. Gue sendiri bukan orangnya irit, yang irit mah husbandnya. Tapi seboros-borosnya gue bisa save gitu loh, ngerti gak? Iya. Nah gue mau dia gitu, gue takut kok kebablasan aja. Jadi dia bridging gue kasih nih bridging. Kan ada bunga bridging? Enggak. Ya itu privilege-nya zero interest lah. Tapi gue tagih mau nyicil berapa bulan. Dari gajinya berarti dibayarin? Enggak, gaji harus cari cuan di market lah. Pokoknya gue tagih. Lu harus bayar balik. Kalau enggak gue bakal pergi sama dibayar. Biar tahu diri. Jadi lu borrowing itu pokoknya harus balik. Ke siapapun juga harus balik. Ke mak lu mesti balik. Apalagi ke orang lain. Mesti balik. Ya biar dia tahu ngatur duit aja. Ci, ada yang nanya lagi nih Ci. Invest kripto gak Ci? Masih gak Ci? Ada kripto? Bitcoin doang. Masih? Masih hold sekarang? Ya gue kan gak ngerti apa ya. Pokoknya pegang aja kan. Yang kayak kan gue beli sama Bitcoin udah. Gue gak even ikut trading terus kemarin Astra-Astran itu apa. Gue gak even tahu men. Makanya loh itu so fast. I cannot follow. Even my son aja gak mau. Nicholas gak mau gitu. Dia gak mau. Dia bilang gak ada ads-nya. I mean for us we don't have ads.
people like Timothy sama yang orang-orang itu pasti ada S lah. Mereka bisa baca chat, mereka bisa liatin wallet satu-satu. We don't have time to do it. Kan kita masih padel. Ya. Jian juga punya ini, punya pokoknya kita Fandindo. bisa ada, gak bisa langsung pagi-pagi jam 3 pagi melototin chat. Gak sanggup. Ada yang minta advice sih, Ci, cara biar jago di capital market dan jago melewati krisis. Krisis cuma bisa lewat kalau lo ada cash. Jadi makanya gue tuh gak pernah all in, gue takut. Karena gue pernah lihat krisis berkali-kali kan. Dan setiap kali krisis yang ngamatin gue tuh selalu cash position atau how fast you cut all the losses. Jadi cash gitu bro. Which is kadang kita gak fasinas, tapi yang penting lo ada cash. Kalau ada cash lo selamat pasti. Karena cash lo bisa beli serok di bawah kan. Terus kalau jago, sebenarnya yang paling penting survive tuh sebenarnya capital market tuh information. Ya lo mesti bergaul aja. Dengar sini, dengar sana. Kayak Maisan kan networknya dia bukan network gue loh. Dia cari sendiri. Dia beli barang aneh-aneh yang I don't even know. Sumpah. Yang kan duitnya gak gede ya. Jadi yang pokoknya, "Mam, kamu beli ini gak, Ma?" Apa lagi itu. Kita gak bisa masuk barang yang dia beli. Terlalu nggak liquid maksudnya? Terlalu eksotik. Pak Pepe aja menurut gue udah oke gitu kan. Yang ini lebih eksotik lagi. Jadi yang barang dia gue gak jadi 10 nama mungkin satu doang yang gue kenal. Apakah untuk jago dari capital market tuh bisa melakukan analisa secara independen? Cuman baca chart, baca Broksum, baca... Chart Broksum bisa. Banyak yang sukses dengan chart Broksum. Kan yang bu interview kemarin siapa? Henky. Dari mana dia? Chart dan Broksum kan? Masih possible gitu jadi. Chart Broksum bisa. Ya. Fundamental berat. Karena yang lu tahu fundamental tuh cuman yang ada di annual report, tapi lu gak bikin forecast ke depan. Lu be able to make a forecast ke depan, lu mesti ketemu manajemen. Pasti duduk, ketemu setiap bulan update, setiap minggu update. Which is analyst job. Kalau lu cuma orang awam yang gak ada akses ke manajemen tuh duduk itu susah. Jadi the fundamental tuh bukan yang lu lihat snapshot keluar annual report itu kan cuma at that moment. Yang penting kan future-nya. The future you only know when you know the management, right? Which is very tough. Jadi lebih cepat untuk orang retail mungkin chat sama Broksum. Ya. Yang benar menurut gua. Pertanyaan terakhir nih, Ci. Skill yang wajib dimiliki oleh retail. Ya mungkin nanti yang paling gampang lu belajar chart. Chart itu kan reflecting of emotion. Gue sendiri gak bisa. Karena gue sama otaknya kalau ada gambar tuh ngeblok. Gue gak bisa. Gue tuh seni ruangan gitu gak bisa. Gambar gak bisa. Pokoknya gue chart itu dia belajar kali-kali gak ngerti. Ya standar ngerti lah. Oh ini support. Tapi kayak yang ini ada akumulasi di bawah. MA tuh berapa. Gue aja gak ngerti MA-an. Gue gak ngerti chart. Jadi gue gak pernah bilang, wah gue ngerti chartnya break apa-apa. Gue gak even tahu tuh break apa enggak. Ya terus. Tapi konsep tim Cici itu diwajibkan gak? Diwajibkan gak untuk kan bisa? kita kan variety of people di bawah ya. Some of my people itu bisa lihat chart. I mean, he took the apa sih chart yang punya chart is punya certification. Yeah. So he know the chart. So usually alert us. So we make Jarvis tuh karena Alvin jago coding. Kita ada kayak we develop our own signal. Jadi signal yang alert us to watch, bukan to buy ya. Just watch. It kita ada kayak ceknya banyak lah. Checklistnya ada berapa? Checklistnya banyak, when it hit masukin watches. Terus saya bisa watch. Terus kalau udah masuk watch, aku mulai cari info. Ada apa nih? Kok unusual movement? Ya kan? Jadi kita mulai gerilya nih. Baru pelajarin setelah udah hit gitu. Pokoknya ya cek. Mungkin kita nggak very bottom. Yang very bottom pasti insider. Tapi we can see it from certain movement masukin watches gitu. That actually I learned from my son. Nicholas trading option juga pakai itu. Pakai signal. He actually is learning coding, machine learning coding. Jadi dia di code a machine learning to develop signal. Itu Verdana kan ada signal saham. Itu developed by Nicholas. Oh. Signalnya last year 75% hit rate. Not bad. 75 tuh banyak loh. Anything above 50 udah bagus loh. His signal 75% hit rate last year di Verdana. Tapi kan aku udah pergi ke Shanghai nih. Yang continue katanya teammate-nya. Tapi actually the signalnya I learn from him dari kerja di Amerika. Kan dia sempat intern kan. 6 bulan di option trader gitu. Di option yang dia intern itu kayak fast trader gitu loh. Cuma berapa tick tapi fully leverage. Makanya itu jadi dia all in gitu kan.
Soalnya mereka istilahnya fully leverage terus ngambil berapa tik quit. Jadi kayak fast trade gitu loh. Dan itu kan ngeliatin marketnya banyak. Itu kan cuman you have to be fast. Jadi cuma pakai signal lu kalau pakai mata nggak bisa. Dia belajar dari situ. Terus di Indonesia kan nggak seliquid itu. Jadi Indonesia punya signal kata dia mesti sering adjustment gitu loh. Apakah akan join Jarvis? Enggak lah. Kalau gue ya, ini kan tempat ini kongsi ya. Bukan gue doang yang punya shareholder. Jadi kalau anakku mau masuk tuh, all my partner have to agree. Do we need him? Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa, nggak usah. Lu cari aja di luar. Lu bisa survive kok sekarang. Kenapa lu? Pokoknya lu jangan gendol mama. If you are valuable, I hire you. If you're not valuable, maaf cari tempat lain. Tapi ya mentalitas itu yang bikin dia jadinya nggak spoiled lah Kan makanya dia jadinya. nggak boleh kerja buat gue. Waktu lulus kan gue kerja di Verdana. Karena gue gak mau dia kerja buat gue. Lu kroco ngapain gue gaji lu? Kagak ada value added. Ayo anak-anak orang kaya yang tiba-tiba jadi direktur silahkan dengerin ini. Gak ada value added kok. Lu kalau mau kerja buat gue ya. Kan ini my company is not only mine kan. Kongsi. Jadi all my partner have to agree. Do we need him? Kalau enggak ya gak usah. Ya, jadi lewat jalur, kalau misalnya join pun lewat jalur interview biasa. Ya gitu. mungkin gak interview ya. They all know him kan. Oh udah tahu, udah Ya, kenal. ya kan udah tahu kan dia sering main di sini. Oh. And then sometimes kan dia consult juga sama Alvin tentang coding. I mean they know him. The question cuma do we need him gitu doang. Kalau nggak butuh ya nggak usah ngapain gue keluar expense. Ini kalau Expense dari mamanya langsung dari personal pocket dan kalau gue bayar lu gaji kan gue zero sum game kan. Duit gue ke lu. Kalau orang lain bayar lu kan kita plus. Ada people money pay you. Masa gue bayar lu kan kayak duit gue kasih lu gitu. Gak tambah kaya dong. Iya. Jadi ada pernah ini gak sih nyaranin dia misalnya kayak anak gitu ya, lu nanti begitu lulus lo harus kerja dulu di mana di perusahaan Enggak, finance gue cuma apa? kasih dia opportunity aja. Kan gue tanya dia waktu kuliah, lu kan ambil finance. Ya mungkin itu mungkin salah kita juga karena kita cuma tahu finance. Sebenarnya maybe he should take math. I mean he love math. Tapi kan waktu itu kan kita pikir Ahmad mau kerja apa sih gak ada guna. Finance-nya. Ya itu maybe our fault. We should encourage him to take math maybe ya. Karena gue gak tahu juga. Zaman dulu kan zaman gue kuliah kan finance. Ternyata kalau masuk kerja kuan semuanya math. Gak ada yang butuh finance. They all need math and statistician. Mathnya mesti advanced math. Itu salah gue. Dan internship itu jujur kan. Itu pertama kali itu itu gue kenal. Ya teman gue punya company di Florida. Open internship quant. Terus anak gue kan memang suka quant kan. Dia suka probability ya. Gue coba lah. Gue bilang, lu coba masuk ke sini kerja dulu 6 bulan. See what you like. Terus he like it gitu loh. He like it. Cuma kan waktu itu dia develop something, satu tim. Terus kayak the project is being abandoned. Jadi dia gak dapat bekerja tetap lah. Terus pulang Indo loh. Pulang Indo dia bingung mau kerja apa. Gue bilang, wah, saya cuma tahu sekuritas sama aset manajemen. Ya udah lu coba sekuritas aja, jangan aset manajemen. Buat gue kan atau kompetitor gue gak ada yang mau hire lu lah. Oh iya kalau sama aset manajemen 100% gak ada hire lu. Dipikir lu nih ngintip kasih tahu gue ya nggak. Saat aja kan. Kalau selesai kan kita nggak ini profesional aja nggak ada intip-intipan kerja beda. Ya udah terus ya kebetulan ada yang mau nampung. Ya udah kerja di sana. Ada yang mau nampung kasihan. Cici, berarti final advice dari Cici buat kayak teman-teman yang masih relatively pemula, mereka mau masuk capital market, ya mereka mau sukses juga lah. Siapa tahu mau buka bukan Jarvis lah, Garvis gitu. Gimana Ci caranya Ci? Masuk dulu lah. Mau masuk sell side by side, pokoknya lu you get whatever it take to get in. Lu jangan lihat gaji dulu lah. You get in first. Karena at the end of the day kalau you good in capital market, gaji itu cuman numbers that you never, yang lu nggak peduli lagi gitu. Kayak ya udah OPEC lah, gaji kayak OPEC gitu doang. Tapi your wealth itu bukan dapat dari gaji, is actually from your own investment kan. Tapi lu mesti masuk dulu. Kalau lu nggak masuk, you don't have the networking, you don't have the information, you are always a step behind. Jadi kalau mau masuk anything, lu tahu nggak? Kita tuh ada partner kita satu tuh mulai dari back office. Terus baru dia pindah ke investment. Dia waktu di hire tuh back office sampai dia marah-marah. Sebagai apa dulu di back office? Accounting. Terus kebetulan investment divisionnya buka, dia pindah ke investment division. Tadi ini back office. Jadi sekarang partner kita di Jarvis. Maksudnya ada kayak gitu. Yang penting masuk saya gitu loh. Temen gue dulu di Bering juga ada yang mulai dari
back office, terus pindah ke depan jadi sales. Yang penting lu masuk, habis itu lu minta rotate kan bisa. If you show that you're good, right? Iya. Bergaul di orang-orang di dalam, show them how you think, kemampuan lu. Siapa tahu nanti ada opening di mana kan bisa pindah. Banyak kok my sekretaris dulu aja jadi sales trader gitu. Ada. Mulai dulu aja yang penting. Pokoknya masuk sih. Wes ojo lihat gaji. Waktu Nicholas kerja juga gue bilang sama yang hire dia, gak usah lihat gaji. Terus anak gue kayak, hah? Tapi gak usah lihat gaji, cuman cowok doang yang bisa ngomong kayak gitu masalahnya. Enggak. Ya lu aja sakirap lah. Kan lu selama ini kerja, sekolah juga gak terima gaji, right? Sekarang lu dapat something kan berarti udah plus dari whatever you got from school. Sekolah kan gak terima gaji, kecuali lu part-timer. Which is you can still do your part-timer. Dan at least waktu lu masuk kan dapat permanen gaji kan monthly kan. Udah plus daripada waktu zaman sekolah. Dan lu kan awal-awal pasti nebeng parent. Bener gak? Jadi gue pokoknya peraturan asal lu makan sama gue, lu keluar sama gue bayarin. Lu keluar sama temen lu masa gue bayar? Kan gak fair. Dia gak ada kredit card dari kita loh. Semua kredit card dia sendiri. Waktu sekolah kita malah kasih duit dibayar. Karena kan zero income. Iya. Waktu gak sekolah, baik naik. Pokoknya fasilitas gue kasih. Mobil lu pinjam mama. Bensin gue yang isi, ya kan. Walaupun bisa habis tengah jalan, kayak what the fuck itu bensin gue habis. Terus pokoknya fasilitas gue kasih lah. Lu butuh supir ada, mobil ada. Tapi expense yang lu pergi makan sama teman semua, I don't care. Mau beli baju kalau pergi shopping sama mama tak beliin, ya kan. Pergi sendiri, bayar sendiri. Makanya kalau belum beli barangnya, buru-buru mama yuk. Kalau shopping berarti setiap kali jalan-jalan. Dia kalau jalan-jalan anak gue gak suka barang mahal. I mean he has some, tapi dia bukan yang branded gitu gak. Dia actually lantai banget. Dia kalau gak rusak tuh gak ganti. Jadi gue yang setiap kali yang, aduh itu sepatu kayaknya udah gak boleh pakai deh. Mama yang malu gitu, gue yang malu. Jadi sebelum dia mau beli, gue sudah beliin. Biasanya udah gue beliin. Karena it's too ugly. I cannot stand it gitu. Gue yang sakit mata gitu. Oh my god, ini baju bolong masih dipakai. Oh my god gitu kan. Kaos kaki bolong masih pakai. Oh my god. Gue yang sortirin. Jadi gue yang kepo sendiri. Dia gak pernah minta sama. Dari dulu gak pernah minta. Jadi ini maknya yang udah gak tahan. Masih gak mau diganti. Thank you so much for your time. Appreciate it. Thank you.